Bung Kris. Hai, lagi Yeay. ngitah nih, maaf. Ada habis pelayanan jadi Oh iya, no dimakan. problem Bung Kris. Thank you Bung Kris untuk kesediaannya malam hari ini di tengah-tengah schedule yang cukup padat. Saya berharap malam hari ini akan ada banyak orang yang terberkati oleh seorang yang sederhana banget. Kalau menurutku tuh sederhana. Hari-hari ini kadang-kala hamba Tuhan tuh udah kayak selebriti ya. Tapi aku boleh melihat Bung Kris tuh sederhana banget, nyantai banget, gayanya keren banget. Menurutku salah satu bisa jadi inspirasi gitu kira-kira Bung Kris ya. Nah, Bung Kris, aku mau nanya nih, Bung Kris. Sebenarnya Bung Kris ini etnisnya ini dari mana Bung Kris? Kalau kelihatan Iya. sih Ya, Indonesia. tapi Heru marga Ambon sebenarnya. Aku papa Ambon Rote, mama itu Jawa Manado. Jadi Jambore, Jawa Ambon Manado Rote. Wow, Jawa Ambon Manado Rote. Jambore jadinya. Jambore, oh. Kalau lucu juga tuh namanya tuh. Campur. Nah, Bung Kris, hari ini hadir bersama-sama dengan kita juga. Saya udah kontak salah satu dari SMA Kristen Pandega Jaya di Kupang. Karena saya terkoneksi dengan leader yang membangun teman-teman. Dan acara ini itu terus kemudian sama-sama pakai LCD projector dan terus kemudian seluruh murid-murid di sana dengerin Bung Kris loh Bung Kris. Itu dia tuh. Hai semuanya, wow. Boleh co-host boleh bantu sekali waktu itu. Jadi kangen waktu itu lagi. di Kupang ya. Bung Pernah Kris. sekali ya tayangan di sana. Nah, boleh nggak co-host boleh tampilkan nih? Banget di situ. Selamat malam. Stay safe ya semuanya. Hai, halo. Bung Kris boleh kasih salam buat mereka Bung Kris. Hai, thank you ya semangatnya teman-teman. Wow, seru banget melihat kalian semangat sekali. Sehat terus, tetap semangat. Wow, oke. Buat murid-murid yang ada di Kupang, jangan menyerah karena kondisi yang sedang kalian alami. Bung Kris adalah salah satu bukti bahwa kalau kita setia sama Tuhan, kejar panggilan Tuhan, percayalah suatu hari nanti ada Bung Kris yang baru dari Indonesia Timur lahir. Amin Bung Kris. Amin. Wah, luar biasa sekali. Yes. Bentar kita akan mendengar sermon atau kira-kira message yang akan disampaikan oleh Bung Kris buat kita semua. Jadi pastikan kita mendengar baik-baik pesan kudusnya apa. Kalau perlu murid-murid yang ada di Pandega Jaya catat baik-baik ya pesannya apa supaya one day kita nggak lupa tapi kita ingat bahkan kita bisa buka lagi. Oh ya waktu itu Bung Kris sharing apa ya. Kira-kira gitu ya. Dan Bung Kris sekali lagi sudah menikah, jadi nggak usah ada yang memburu gitu kira-kira lah ya. Dan Bung Kris sudah punya anak juga. Bung Kris tadi dikonfirmasi nih Bung Kris anaknya berapa Bung Kris? Ada dua. Ada dua ya? Kelas 5 sama kelas 3 SD. Laki-laki perempuan? Laki semua kayak rusuh kayak bapaknya. Laki semua ya dan rusuh kayak bapaknya. By the way, kalau dengar Bung Kris tapi Heru, aku tuh ingat sama GAC. Nah itu tuh saudaraan atau apa ya Bung Kris? Adik Gamal nomor 3, Audrey nomor 4. Itu adik. Berarti adik kakak ya? Betul. Saya nomor 1. Oh tuh ya oke. Siapa yang pernah mendengar GAC? Gila itu suara keren banget. Jangan-jangan sebenarnya suaranya Bung Kris keren juga loh. Iya, tapi kalau saya jadi penyanyi nanti yang saya pada vokal yang lain pada pulang. Oh. Gitu ya. Ya udah, setiap orang ada bagiannya masing-masing ya. Adik-adiknya dan yang lainnya sebagai penyanyi, tapi Bung Kris bukan mengandalkan suara vokalnya, tapi Bung Kris mengandalkan suara hatinya yang tentunya adalah suara dari Tuhan buat kita semua. Tanpa berpanjang-panjang. Hari ini kita akan berikan kesempatan untuk Bung Kris menyampaikan strong family makes strong nation. Silakan Bung Kris boleh menyampaikan message-nya dan kalau Bung Kris perlu dibantu nanti ada co-host juga yang akan menampilkan kira-kira paling ini. Biar stabil ditampilkan aja ya. Jadinya boleh minta tolong aja. Oke, Bung Kris. Ya. Silakan Bung Kris. Thank you. Thank you banget buat kehormatan ini, senang banget. Aku
percaya di mana ada yang haus dan lapar akan kebenaran pasti akan dipuaskan semua. Dan aku makin excited karena aku percaya apa yang aku renungin ini pun sejujurnya sangat memberkati aku sendiri. Jadi aku dari kemarin itu udah nyiapin materinya di catatan. Dari pagi itu sepanjang pelayanan beberapa kali itu aku terus bikin slide ini. Dan aku udah siapin, mudah-mudahan memberkati semua ayatnya ada di situ. Ya, dengan harapan siapapun yang mungkin nggak bawa Alkitab, ya, apalagi yang rame-rame di situ ya, bisa ngelihat semua. Mungkin ada beberapa hal yang baru bagi kita, karena saya pun juga masih belajar sampai hari ini. Ya, by the way, saya nggak sekolah Alkitab. Saya background desain grafis dan pure panggilan Tuhan. Saya jadi hamba Tuhan sampai hari ini jadi pendeta. 2015 saya mulai full time, diminta melayani di GBI New Wine International Church di bawah Robert dan Lea Sutanto, penyanyi rohani itu. Dan saya jadi teaching pastor di situ. Ayah saya dosen sekolah, almarhum ayah saya dosen sekolah Alkitab di Petamburan, Jakarta. 41 tahun lamanya. Jadi walaupun nggak sekolah, saya banyak belajar karena punya papa dosen ya. Dan mudah-mudahan apa yang aku renungkan, perenungan hatiku sesuai sama hatinya Tuhan, makanya aku akan tampilin banyak sekali ayat. Ya, boleh dimunculin aja di share screen yang saya siapin. Dimulai dari satu yang saya temukan, karena kalau bicara tentang, ini udah perkenalan tadi udah ya, ini keluarga kecilku, mungkin ada yang belum lihat. Dan aku menemukan di philosophyquestion.com. Ya, fakta yang menarik tentang what makes a strong nation. Kira apa sih yang membuat suatu bangsa itu kuat? Istilah bangsa yang kuat itu yang seperti apa sih? Ya, dan ditemukan bahwa gini, bangsa yang kuat terdiri dari banyak faktor yang berbeda. Jadi di satu bangsa dinyatakan kuat nih faktornya beda-beda. Ya, lebih dari sekedar memiliki militer yang kuat atau bahkan memiliki pemimpin yang kuat. Nah, ini menarik. Lebih dari itu, lebih dari militer yang kuat dan pemimpin yang kuat. Padahal kita identikin kalau bangsa yang kuat pasti pemimpinnya kuat dan militernya juga kuat, itu dua kriteria. Tapi ternyata lebih dari itu. Ya, dan lucunya di salah satu bagiannya adalah dikatakan demikian, pendidikan membuat sebuah bangsa menjadi kuat. Nah, berkaitan dengan keluarga. Ya, pendidikan tentang keluarga ini yang unik. Kenapa? Karena di Alkitab sebenarnya referensi kita banyak kan belajar gimana caranya jadi anak. Bukan gimana caranya jadi orang tua. Nggak terlalu diajarin, makanya panutan kita soalnya Yesus. Yesus mengajarkan kita jadi anak yang baik itu seperti apa. Ya, penundukan dirinya kepada Bapa, ya, ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Ya, dan ini yang membuatnya jadi unik. Kenapa? Karena pendidikan tentang strong family ini nampaknya sangat berkaitan dengan fokus kita kepada Kristus dan fokus kita kepada menjadi seorang anak, bukan menjadi orang tua. Makanya kerap kali bahkan buku-buku Kristen pun banyak kali juga hampir setengahnya berisi nasihat-nasihat dari filosofis dan juga kebenaran tentang keluarga-keluarga yang sehat dari dunia, bukan dari Alkitab sendiri. Mungkin ada beberapa contoh keluarga di Alkitab, ada banyak contoh. Ya, tapi seringkali kita akan warnainya melihatnya sebagai sebuah contoh yang kayak justru nggak sempurna, karena emang nggak ada keluarga yang sempurna. Biar info aja dari awal, jadi jangan terlalu bermimpi kita bisa punya keluarga sempurna, karena nggak ada yang seperti itu. Ya, seperti halnya nggak ada yang manusia yang sempurna, keluarga terdiri dari manusia-manusianya. Karena manusia yang nggak sempurna, keluarganya nggak mungkin sempurna. Ya, karena keluarga yang nggak sempurna, bangsa juga nggak ada yang sempurna, cuma ada yang kuat atau ada yang lemah. Dan akan sangat berkaitan dengan perenungan kita akan Kristus. Ya, kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh atau enggak. Menarik, tadi pagi aku sharing firman di penerimaan mahasiswa baru yang terkenal dengan dulu tawuran pada Universitas Kristen. Universitas Kristen kok terkenal tawurannya nggak nyambung, tapi puji Tuhan enggak. Puji Tuhan enggak. Dan ini kali ketiga kayaknya aku beri khotbah di penerimaan mahasiswa baru. Dan aku bagiin satu ayat ini, boleh di next ayat ini tentang pendidikan ilmu yang sejati. Karena mereka baru masuk kuliah. Jadi aku yakinin mereka bahwa yang terpenting itu sebenarnya, apalagi namanya udah Kristen ya, Universitas Kristen, harusnya fokusnya itu pertama itu dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ayatnya menarik. Bahasa Indonesia masa kini tulis gini dari Amsal 1 ayat 7. Untuk memperoleh ilmu sejati, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Menarik ya? Sederhana banget. Orang bodoh tidak menghargai hikmat dan tidak mau diajar. Ya, kalau emang benar pendidikan buat sebuah bangsa jadi kuat, dan pendidikan ternyata ilmu sejati. Ya, pertama-tama kita harus fondasikan yaitu di atas rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Menarik ya? Ayatnya sederhana sekali.
Ya bisa di screenshot, bisa di foto. Ini bahasa Indonesia masa kini. Dan ini yang Alkitab katakan tentang orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kenapa? Karena Alkitab ini selalu berfokus kepada kebanyakan ke laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki akan jadi kepala keluarga, ya, akan jadi pemimpinnya, ya, akan jadi bapak seperti Tuhan yang adalah bapak. Ya, makanya fokusnya ke situ. Coba lihat slide berikutnya di Mazmur 128 ayat 3-4 dikatakan seperti ini. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Oke, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang apa? Yang takut akan Tuhan. Ya, jadi kuncinya selalu di situ. Ya. Man of God. Real man of God. Ya, fokus kita di situ. Nah, tentunya berbicara tentang real man of God, kita bicara tentang Tuhan Yesus. Ya, di Matius 23 ayat 8-11. Slide berikutnya boleh dimunculin. Aku akan berusaha cepat karena materiku ini cukup padat. Dan sejujurnya aku akan berfokus kepada keluarga dulu. Karena sekali lagi bangsa yang kuat terdiri dari keluarga-keluarga yang kuat. Ya, tanpa keluarga yang kuat percuma. Dan keluarga yang kuat terdiri dari orang-orang yang masing-masing menyadari posisinya. Ya, tugasnya, fungsinya sebagai anak-anak Tuhan. Matius 23 8-11. Tetapi janganlah kamu disebut rabi atau guru. Karena hanya satu gurumu dan kamu semua adalah saudara. Nah, ini saya praktekkan di dalam pemuritan saya. Saya selalu menganggap yang saya muridkan adalah saudara-saudara saya. Saya nggak akan posisikan diri saya superior di atas mereka. Karena itu lebih efektif. Karena kalau saya posisikan diri saya di pihak superior, nanti mereka akan kelamaan gelendotan sama saya. Oh ya, bahasa Jawa gelendotan itu artinya ya menggantungkan dirinya sama saya. Padahal saya lagi membawa mereka belajar menggantungkan diri sama Tuhan. Kalau saya jadi dalam tanda kutip seperti gurunya, mereka akan selalu kayak gitu. Ya, jadi agak ada unsur manja di situ, bahkan lebih jauh lagi. Ini yang lebih ekstrim. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapak di dunia ini. Karena hanya satu bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Wow. Ini sesuatu yang akhirnya menjawab beberapa gini loh. Jujur karena mayoritas orang itu berasal dari keluarga yang khususnya ayahnya kurang berperan. Ya, fatherless generation, kata-kata yang terkenal itu. Ya, generasi yang tanpa bapak, akhirnya hamba-hamba Tuhan terdorong untuk menjadi bapak bagi dalam tanda kutip generasi. Bapak jadi apa. Akhirnya sekali lagi, walaupun itu bagus, karena memberikan satu figur yang missed, figur yang hilang di tengah keluarga, itu figur ayah. Tapi posisi ini kerap kali saya perhatiin juga akhirnya menjadikan orang-orang tertentu diandalkan sampai level kayak mengandalkan Tuhan. Jadi ketika dia entah meninggal ya atau dia jatuh dalam dosa, wah, anak-anaknya kepahitan semua. Ya, posisi yang namanya kultus individu, kalau itu sangat umum kalau di aliran kami, ya, karismatik itu umum banget. Dan jatuh, akhirnya apa? Kalau gitu yang kepahitan lebih banyak lagi. Dan aku pikir nih gimana cara jembataninnya? Ternyata Tuhan Yesus udah nasihat. Ya, kalaupun punya beneran atau bapak rohani, kita harus tahu bapak kita yang paling bapak itu ya yang di surga. Yang ini seperti kakak mentor kita. Seperti walaupun bapak ya sahabat kita juga, aku sama ayahku tuh sangat erat sekali. Ya, aku tahu dia papaku, tapi aku selalu anggap dia tuh pasti nggak sempurna. Dia pasti ada salahnya. Makanya ketika dia gagal, ketika dia dia melakukan kesalahan, saya nggak sekecewa itu karena saya tahu dia orang biasa. Ya, satu-satunya bapak yang setia, yang sempurna, yang baik itu bapak yang di surga. Ya, jadi menjaga ekspektasi saya biar nggak terlalu kecewa pada akhirnya nanti kalau ada yang jatuh atau ada yang gagal. Tuhan Yesus sudah nasihatin. Ya. Janganlah pula kamu disebut pemimpin karena hanya satu pemimpinmu yaitu Mesias. Jadi di atas para pemimpin yang kita tunduk di bawah otoritasnya, kita tahu penundukan kita yang terutama itu kepada Tuhan. Ya, dan ini sekali lagi mencegah kita untuk naif dalam banyak hal. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Ya, ini yang mesti kita teladani. Yaitu siapa? Yesus Kristus. Dan ini yang dia bilang. Ya, jadi saya coba menerapkan sesuatu yang mungkin nggak umum, tapi ya tadi. Walaupun kayaknya gini, ketika kita memimpin sebagai sahabat, mungkin dianggapnya jadi kurang otoritas. Orang kerap kali suka menganggap kita remeh. Tapi sorry, kalaupun kita memimpin sebagai bapak rohani, mereka anggap remeh aja, nggak ngaruh. Ya, jadi akan lebih efektif ya mendingan jadi sahabat aja. Ya, jadi sahabat karena apa? Kita punya satu bapak di surga.
Ya, maka Yesus memposisikan dirinya pun seperti yang sulung di antara banyak saudara. Padahal dia bisa membapai loh. Dia bisa membapai 12 murid itu. Dia bisa membapai satu dunia ini. Tapi dia memutuskan untuk jadi yang sulung di antara banyak saudara. Seperti kakak pertama yang dijadiin panutan. Ya, yang punya adik-adik yang liatin tingkah lakunya, gerak-geriknya. Kenapa? Karena kenyataannya, saudara, sebelum saya maju ke slide berikutnya atau pembahasan kita yang lebih mendalam, ya intinya ada di sini nanti. Anak sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Saya ulang. Anak sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Makanya Yesus yang utama adalah bukan hanya firman yang dia katakan, tapi teladan yang dia berikan hidupnya. Makanya dia terus memberikan kita teladan. Kayak apa sih mesti jadi anak kayak saya, kata Yesus. Ya. Pengikut Kristus. Kristen artinya pengikut Kristus. Yang hidupnya sama seperti Kristus. Kristus kecil. Ya, teladannya yang kita mesti ikutin. Penundukan diri kepada Bapa. Ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Bapa. Makananku ialah melakukan pekerjaan yang diberikan kepadaku dan menyelesaikannya. Pekerjaan dari Bapa. Lihat, Yesus. Ya, kenapa? Karena gini, anak yang baik akan jadi orang tua yang baik. Ya, orang tua yang baik akan membesarkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk satu negara yang kuat dan baik. Fokusnya apa? Jadi anak ternyata. Interesting. Ya, interesting. Ada beberapa slide di depan, boleh kita maju sedikit. Kita ke Kolose 3, mulai ayat 17 dulu. Karena fokusnya kepada Yesus, fokusnya jadi anak. Makanya Kolose 3:17 bilang gini, dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, karena dia fokus kita. Dia teladan kita. Dia panutan kita. Ya, dia yang kita andalkan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Tuhan Yesus kepada Allah Bapa kita. Ya, Yesus mampukan kita untuk berkonsentrasi kepada Bapa sehingga kita mengerti gimana caranya kalau ntar one day punya keluarga, punya istri, punya anak, itu gimana cara jadi Bapa. Fokusnya apa? Ke Yesus. Ya, Tuhan Yesus pernah bilang kayak gini ketika murid-muridnya bilang, tunjukkan kepada kami Bapa dan itu udah cukup buat kami. Dan Tuhan Yesus bilang gini, selama ini gue sama-sama lu bilang tunjukin Bapa. Kalau lu lihat gue, lu lihat dia, kata Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang kita bisa kenal tentang Bapa dan bagaimana cara jadi Bapa, kita bisa lihat dari Yesus. Karena Yesus mencerminkan, memantulkan, merepresentasi Bapa di sorga kepada kita. Ya. Nah, kita baru masuk kepada intinya, pembahasan. Di ayat 18, kalau terjemahan baru, Alkitab yang umum kita pakai dari Lembaga Alkitab Indonesia, judulnya adalah hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Ya, sebenarnya judul aslinya hubungan antara sesama manusia. Tapi dimulai dari mana? Rumah tangga dulu. Dimulai dari Yerusalem dulu. Yudea, Samaria, baru ujung bumi. Semua dimulai di keluarga. Yang menarik pandemi ngajarin kita. Ya, jangan sampai kita jago kebaktian doang di gereja, tapi nggak jadi orang-orang yang berbakti di rumah, bener ya? Ya, saya melayani di anak-anak muda, kerap kali masalahnya itu. Ya, mereka sangat-sangat jago kebaktian, karena kerap kali lari dari rumah ke persekutuan, karena persekutuan itu jadi tempat pelarian, tempat mereka tampil, menunjukkan diri, dihargai, karena di rumah nggak kayak gitu. Ya, akhirnya pelayanan jadi ajang tampil, jadi berantem sendiri juga di pelayanan. Karena mencari sesuatu yang nggak didapat di rumah, yaitu pengakuan, kasih, ya penghargaan, akhirnya nyarinya di situ. Ngaco. Akhirnya apa? Si dilemanya adalah jago kebaktian di gereja, di persekutuan, tapi nggak jadi anak yang berbakti di rumah. Akhirnya konflik mulu. Ya, akhirnya justru keluarganya yang nggak mau ke gereja, padahal dia yang pelayanan di gereja. Ya, karena tadi, akhirnya apa? Pandemi ini, Tuhan izinkan ada pandemi ini untuk menyadarkan kita bahwa kita harus pertama jadi pelayan, jadi hamba ya di rumah. Itu justru tempat ibadah kita nomor 1 sebenarnya. Kalau bicara tempat ya. Ya. Dimulai dengan para istri. Ya, sekali lagi yang udah menikah atau yang mau menikah, perhatikan ini sungguh-sungguh. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bahasa Indonesia masa kini tulis, begitulah seharusnya kelakuanmu sebagai orang Kristen. Ya, ini para istri. Fokus penundukan diri kepada suami dari para istri adalah karena ini yang Tuhan mau. Ini firman Tuhan, ini kebenarannya. Jadi
Walaupun nanti suaminya bertingkahnya kayak gimana, penundukan dirinya para istri-istri Kristen kepada para suaminya adalah berdasarkan penghormatan, ketaatan, penundukan diri kepada Tuhan. Ya, 1 Petrus 3 1 sampai 6. Tujuannya apa istri-istri tunduk kepada suaminya? Supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Ya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi bisa memenangkan suami-suami yang mungkin Kristen tapi nggak kayak Kristennya Kristen pro setan. Saya bilang Kristen tapi lebih pro setan gitu hidupnya, nggak jelas gitu. Ya. Mereka bisa dimenangkan tanpa perkataan. Jadi yang suka khotbahin suaminya, ibu-ibu please deh, nggak efektif. Udah capek, sepaneng, ya kan, tarik urat, darah tinggi, emosi, ya kena mental, nggak ada gunanya karena emang bukan begitu caranya memenangkannya. Ya dimenangkan oleh kelakuan istrinya jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu, ayat 5 langsung loncat. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu siapa mereka? Perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka ngapain? Mereka tunduk kepada suaminya. Ya, penundukan diri istri Kristen kepada suaminya berdasarkan penundukan diri menunjukkan pengharapannya kepada Tuhan, bukan kepada suaminya, bukan kepada pertolongan bahkan pendeta sekali. Ya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Ini para istri fokus sama siapa? Yesus. Penundukan Kristus kepada Bapa, penundukan diri Yesus kepada kehendak Bapa, itu jadi teladan yang sempurna. Sampai menderita di kayu salib loh. Jadi rasanya menderita itu justru di jalur yang benar. Karena emang begitu. Ya, kita fokus sama Yesus. Ingat fokusnya jadi jadi anak. Berikutnya buat para suami. Next boleh. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Harus sampai level mana mengasihinya? Ya. Harus sampai level mana? Seperti Kristus memberikan nyawanya bagi jemaat. Harus sampai situ. Ya. Jangan berlaku kasar terhadap dia. Kasih istrimu. Dan tuntutan para suami kayaknya kok cuma gitu doang, Pak. Oh, jangan cuma gitu doang, Bu. Tenang aja. Ini ada satu ayat yang nggak pernah dibacain di pemberkatan nikah. Saya juga agak kesel. Setiap kali ada ibadah pemberkatan nikah, ayat ini nggak pernah dibacain, padahal ini penting. Ya, selalu ayatnya Rasul Paulus yang bilang istri tunduk sama suami, hormati suami. Ayat tentang istri suami hormatin istri nggak ada, padahal ini penting sekali. Yang ngomong bahkan udah menikah. Petrus kan menikah ya. Rasul Paulus kan nggak menikah. Tapi ayat ini somehow suka absen, padahal ini ayat penting banget. Ini ayat cuma satu dari 6 ayat yang tadi buat para istri 6 ayat. Buat suami cuma satu. Kenapa? Karena suami nggak bisa dikhotbahin. Ya, cukup ditonjok pakai satu ayat ini aja. Ayat ini keras sekali. Perhatiin. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Ya, considerate, penuh pertimbangan, nggak bisa sembarangan. Ya, sebagai kaum yang lebih lemah. Perhatiin, hormatilah mereka. Ayo, ayat ini pernah muncul nggak? Ternyata suami dan istri harus saling menghormati. Bukan hanya istri menghormati suaminya, tapi suami juga harus menghormati istrinya. Di janji nikah harusnya dibacain. Ya, di pemberkatan nikah harusnya dibacain biar tahu nggak ada yang bertingkah, nggak ada yang ngerasa kayak kepala keluarga terus kayak CEO gitu tingkah lakunya bos yang sembarangan, nggak bisa. Harus saling menghormati, saling mengasihi, saling melayani. Ya, hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia yaitu kehidupan. Sepenting apa penghormatan suami-suami Kristen kepada para istrinya? Supaya doamu jangan terhalang. Wow. Kenapa begini, Pak? Sederhana, karena macam-macam sama anaknya ngajak ribut bapaknya. Ya, para suami Kristen harus ingat, yang lu nikahin ini bukan cuma anak dari bapak atau ibu siapa. Ini anaknya Tuhan. Nggak bisa sembarangan, lu harus menghormati mereka. Hormati mereka secara finansial, verbal, fisik. Hormati semuanya. Ya. Finansial artinya apa? Lu yang mesti kerja. Perempuan boleh kerja, boleh enggak. Laki harus kerja. Kecuali lu nggak bisa kerja. Nggak ada alasan itu. Ya, kerap kali saya lihat orang-orang yang struggle sama ekonomi. Akhirnya dia apa? Jadinya kekerasan dalam rumah tangga. Aku pelayanan full time mulai 2015, konseling banyak tentang pernikahan. Pusing, rata-rata begitu. Dan aku selalu tebakanku belum pernah salah. Kalau ada suami yang pukul istrinya, saya tebak lu pasti nganggur. Benar. Saya belum pernah salah tebak itu. Wah,
Bapak nabi ya? Enggak, saya bukan nabi, tapi saya tahu tangan Anda yang mestinya capek kerja, akhirnya nggak ada kerjaan, akhirnya tangannya dipakai buat melakukan yang tidak semestinya. Ya, tebakan saya selalu benar. Dan pernikahan gini, saya kerja di Femina Group 6 tahun. Setiap tahun ada survei. Alasan tertinggi mengakibatkan perceraian. Sampai saya kerja di sana dan resign 2015, alasannya masih sama, ekonomi. Makanya ketika pandemi ini banyak banget yang mau cerai. Ya, mungkin masih sayang-sayangan, tapi cinta nggak bisa bayar listrik, benar ya? Artinya nggak ada tuh alasan. Kecuali benar-benar nggak mampu ya. Terbaring, lemah, mungkin udah cacat, udah ngapain baru ada alasan. Tapi nggak ada di luar dari itu, kerja. Hormati dia secara finansial. Kita yang dikutuk buat kerja. Jangan lari dari kutukan itu. Ya, hormati mereka secara verbal. Ingat, kaum yang lebih lemah artinya apa? Perasaannya. Nggak boleh sembarangan kita ngomong. Ya, nggak bisa. Kita memaki dia, sebenarnya kita memaki diri kita sendiri. Rasul Paulus bilang bahkan kalau kamu pukul istrimu, kamu lagi menyiksa tubuhmu sendiri. Orang gila, orang bego mana yang mukulin badannya sendiri. Ya. Dan istri-istri juga sama. Ini mesti dipahami. Ketika kita lagi ngomongin jelek tentang suami kita ke orang lain, kita lagi jelekin diri kita sendiri. Jangan pernah lupa itu. Ingat, kita ini bukan lagi dua, tapi jadi satu. Ya. Hormati mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Ingat, ini panggilan kita bersama. Ketika kita udah dari dua jadi satu, nggak bisa kayak suaminya doang dapat panggilan Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, istrinya jadi hambatan Tuhan. Kan enggak. Istrinya harus juga jadi hamba Tuhan, harus ngerti panggilan bersama ini. Saya mungkin bukan pendeta. Ya. Tapi saya hamba Tuhan. Ya, saya melayani Tuhan di rumah. Mengurus rumah tangga dengan baik anak-anak saya. Dan mendoakan suami saya yang lagi melayani Tuhan. Karena saya juga melayani Tuhan, ini bagian dari pelayanan itu. Ya, saudara, saya percaya banget, saya bisa khotbah di sana sini dimanapun, berdiri di mimbar, di belakang mimbar. Kenapa? Karena ada istri saya yang berdoa, bersujud di rumah. Tanpa doa dia saya nggak bisa berdiri. Tanpa doa dia saya bukan siapa-siapa. Ya. Dan supaya doamu jangan terhalang. Ini seserius itu. Ya, macam-macam sama bapak. Anak yang ngajak ribut bapaknya. Mesti ngerti ketika kita memperlakukan dengan tidak senonoh, gagal menghormati. Ya, ketika para suami gagal menghormati istrinya, kita lagi benar-benar lagi merendahkan, melecehkan Tuhan. Makanya apa, doa kita terhalang. Tuhan nggak mau dengerin. Lu minta apa? Nggak dipedulin. And it's true. Ini seserius itu. Ya, berikutnya, anak-anak. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang, karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Gimana caranya? Taati orang tuamu dalam segala hal. Tapi kalau orang tua kita nyuruhnya yang enggak gimana, Kak? Nah, makanya Efesus 6 ayat 1-3 ini perlu. Makanya kalau baca Alkitab yang lengkap, jangan cuma 1-2 ayat doang. Ya, ditulis lagi sama Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Lihat, kalau perintahnya disuruh bikin dosa, ya jangan dilakukan lah. Bilang sama mereka nggak sesuai sama firman Tuhan, tapi ini Pak, aku sayang Papa, aku hormat sama Papa, tapi nggak mungkin. Kita nggak mungkin berdosa kayak gini, Pak. Sampai kapan? Kita kan maunya Tuhan berkatin kita. Ya, kita maunya Tuhan lindungi kita, Tuhan tolong kita. Tapi kok kitanya terus ngelawan Tuhan gitu, Pak. Gimana caranya kenapa kita nggak berserah aja sama Tuhan? Kita lakukan yang jujur, kita sekali-sekali bisnisnya yang jujur gitu, Papa. Jangan yang, walaupun duitnya dikit, Pak. Tapi mendingan sedikit harta dengan kejujuran daripada banyak harta tapi dengan kekhawatiran karena hasil dari uang haram, hasil dari bohongin orang, nipu orang, jahatin orang. Ayo Pak, sampai kapan kita kayak gini terus? Tuhan nggak pernah kehabisan cara untuk berkatin kita, asal kita mau taat sama Dia. Ya. Kamu tahu apa anak kecil? Kan gitu biasa digambrengin gitu ya. Sayang banget ya. Padahal apa? Ingat, jangan pernah lupa. Aku belajar dari ayahku bahwa Papa tuh selalu menghargai banget anak-anaknya. Kenapa? Karena dia tahu ketika anak ini udah mulai besar, anak ini juga udah jadi kayak dia sebenarnya. Cuma dia lebih tua aja. Dia punya pilihan sendiri. Papa bilang, kita nggak bisa pilihin buat anak kita. Kita cuma bisa dampingi mereka untuk memilih yang benar. Kita kasih teladan, ini loh nak yang mesti dipilih. Ya biar kamu yang pilih. Tapi dia yang pilih sendiri.
Ini bahkan untuk percaya sama Tuhan. Nah, aku memberikan itu, dan itu teladan yang sangat baik menurut saya. Yang menjadikan nggak ada satupun yang jadi pendeta karena terpaksa. Nggak ada yang jadi hamba Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, taat sama Tuhan karena takut masuk neraka, takut kena azab, takut nggak diberkati. Nggak ada. Semuanya karena diteladankan, dikasih contoh. Dan akhirnya kita mengikuti teladan itu. Sering gagal taat, tapi jarang gagal niru. Ya. Taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah ibumu. Ini adalah suatu perintah penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang berjanji siapa, teman-teman? Anak-anak? Tuhan. Jadi putuskan untuk apa? Taati orang tuamu. Ya, tapi kalau orang tua saya gini, nggak ngaruh. Ingat, ini hubungan antara hubunganmu dengan Tuhan. Ya, hubunganmu dengan Tuhan. Ketaatan Kristus cost him his life. Ketaatan Yesus harganya itu nyawanya. Dan hendaklah kita melakukan teladan yang sama. Melakukan teladan yang sama. Mengikuti teladan. Melakukan hal yang sama seperti yang diteladankan. Next boleh. Berikutnya. Bapak-bapak, sekali lagi, lihat fokusnya di situ lagi. Ya kan, bapak-bapak lagi. Ibu-ibunya kemana? Ya nggak terlalu. Banyak kan bapak-bapak yang bermasalah soalnya. Ya. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Dan ini yang saya pelajari dari ayah saya. Ya. Dia seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri. Bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan. Almarhum orang yang cakap mengajar orang, dia dosen. Dia sebenarnya pemalu, tapi dia punya panggilan untuk mengajar. Bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah. Pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Ya, ini tuntutannya. Ya, laki-laki tuntutannya seperti ini. Seperti Kristus. Ya, karena kalau nggak mau jadi seperti Kristus, ngapain jadi Kristen? Pindah aja cari yang lain. Ya dong, tujuan kita Kristen adalah untuk menjadi seperti Kristus. Nggak lain dan nggak bukan. Bukan mati masuk surga. Itu bonus. Tapi sekarang hidup bagi kerajaan surga seperti Kristus hidup dulu. 1 Yohanes 2 ayat 5. Barang siapa mengaku dalam dia, wajib hidup seperti Kristus setelah hidup. 2 ayat 6 apa ayat 5 ya, pokoknya ada di situlah 1 Yohanes lah. Saya nggak baca, saya nggak ke sekolah kitab, jadi suka lupa alamatnya. Ya, boleh di next. Nah ini menarik. Apapun juga yang kamu perbuat, ingat posisi siapapun kita, suami, istri, ayah, ibu, anak, orang tua. Ya, posisi kita sama. Apapun juga yang kamu perbuat, semuanya. Penundukan diri, penghormatan, ketaatan, ya, kasih. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti itu Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ya, ini ayat bagus banget. Ini ayat yang membuat saya dengan pendirian saya yang tetap. Saya dimanapun lagi ngumpul, mau sama lagi konteksnya kebangsaan atau apa, saya selalu bilang saya berharap lebih banyak lagi orang yang jadi radikal Kristen. Ngagetin, karena kata radikal itu identik dengan terorisme ya. Sayang banget, padahal radikal itu artinya roots, mengakar. Ya, sesuatu yang mengakar. Kenapa mesti jadi radikal Kristen? Karena gini, radikal Kristen nggak berbahaya. Radikal Kristen justru bisa jadi berkat. Kenapa? Karena kita mengikuti teladan dari dia yang bukan mengambil nyawa, tapi memberikan nyawanya di atas kayu salib. Benar ya? Dan ini yang make a strong nation. Ketika semua orangnya tidak lagi hidup bagi dirinya sendiri. Lihat, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saya berdoa lebih banyak lagi yang radikal Kristen, yang hidupnya bukan buat dirinya sendiri. Ya, sehingga melayani sungguh-sungguh. Melayani itu artinya bukan hidup bukan buat dirinya sendiri. Ya, benar nggak? Indonesia bisa merdeka karena jasa para pahlawan yang tidak hidup buat diri mereka sendiri. Gimana cara ngisi kemerdekaan, Pak Pendeta? Sama. Dengan tidak hidup buat diri sendiri. Ya. 2012 itu jadi penanda. Saya dulu muak sama politik. Muak. M-U-A-K. Muak. Abis. Karena saya lihat semuanya politikus. 2012 tiba-tiba muncul 2 tokoh ini yang unik. 2 orang ini unik sekali.
Ya, nggak peduli apa agamanya, tapi dua orang ini hidup bukan buat diri mereka. Mereka mengabdi kepada bangsa dan negara. Buat saya, kalau ada lebih banyak orang kayak gini, Indonesia berbeda. Indonesia jadi strong nation. Dimulai dari apa? Dari orang-orang yang dari kecil diajarin sama orang tuanya untuk bekerja keras, jujur, berintegritas. Semua dimulai dari rumah. Tapi semua dimulai dari pertama di sini dulu. Karena hati kita tuh kayak rumah. Siapa yang tinggal di sini? Setan kah? Siapa yang bertahta di situ? Diri kita sendiri atau Kristus? Ya. Atau Kristus. Ayat terakhir. Habis ini kita ngobrol. Boleh di next, yang terakhir. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ialah ada ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Aku percaya ketika orang jadi ciptaan baru yang ciri-cirinya apa? Sederhana, nggak lagi hidup buat diri sendiri. Sekali lagi, kita bisa bikin bangsa yang kuat. Bangsa yang terdiri dari para pahlawan. Ya, yang rela berjuang, yang rela memberikan nyawanya bro, untuk melayani. Ya, strong family make a strong nation. And strong family terdiri dari orang-orang pribadi-pribadi yang meneladani Yesus. Dan selalu dimulai dari situ. Ingat, kita belajar jadi anak-anak yang baik akan jadi orang tua yang baik. Orang tua yang baik akan membesarkan keluarga yang baik. Keluarga yang baik akan membentuk negara yang baik dan kuat. Itu aja sih dari aku. Sisanya kita ngobrol ya. Thank you. Oke, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Saudara bagi yang ingin bertanya kepada Bung Kris. Oke. Gimana, Kos? Apa ada yang sudah masuk? Host mungkin. Oke, sudah ada pertanyaan Kak Oci, silakan. Mantap ya. Oke, saya akan bacakan nih. Bagaimana cara mengajak suami untuk terlibat dalam komunitas? Dalam konteks pernah mengalami komunitas yang tidak sehat. Gimana kira-kira, Bung Kris? Ngajak suami, yang ngajakin aja sih sebenarnya. Terus ingetin aja, maksudnya nggak semua komunitas kayak yang kemarin. Ya kan? Ya. Kayak orang misalnya gini, ada orang yang susah move on karena dulu cowoknya gimana gitu. Ya ingetin aja dengan mulai, nggak semua cowok kayak gitu. Kan gitu ya. Buat saya dimulai dari situ dulu, nggak semua komunitas seperti yang kemarin. Tapi kalau kita ajakin masuk ke komunitas itu lagi, itu paling sulit sih sebenarnya. Ya benar-benar. Ya. Kalau saranku sih cari komunitas yang lain, terus ya memulai dari nol bareng-bareng di situ. Ingetin suami bahwa jangan generalisasi gitu, nggak semua komunitas seperti yang kemarin. Itu sih kalau dari aku. Sip, keren banget itu, praktis banget. Dan juga berarti juga berlaku juga ya kalau ada orang yang pernah gagal ya dalam berpasangan, jangan trauma juga karena semua pria atau semua wanita yang bakal jadi seperti lagu dangdut itu ya, tidak semua laki-laki bersalah padamu. Jadi jangan generalisasi, itu dong sih paling. Ingetin suami. Asik, keren banget. Mungkin karena kita belum ketemu aja yang pas ya komunitasnya. Yeah. Gitu ya, Bung. Yeah. Oke. Baik, jangan kapok ya. Terus bagaimana menyadarkan pasangan ya yang tidak mau bekerja supaya mereka menyadari bahwa tugas mereka adalah bekerja. Soalnya pasangan kita yaitu suami terutama yang dikutuk untuk mencari rezeki tadi katanya, kata Bung Kris. Gimana cara menyadarkannya, Bung Kris? Caranya mesti berani kitanya berhenti kerja. Berani gimana? Berani berhenti kerja istrinya. Beberapa aku perhatiin karena gini udah nggak jalan lain karena aku ngobrol-ngobrol macam-macam sarannya macam-macam tapi intinya selama dia masih terus gelendotan ya laki-laki pemalas itu selalu nyari istri yang kayak mamanya karena dia ketika lepas dari mamanya dia pengen punya mama yang lain gitu. Pengen satu yang dia gelendotan lagi. Itu problem sebenarnya. Kalau saya akan dimulai dengan beranikan diri untuk nggak kerja karena emang itu harusnya tanggung jawabnya dia. Terus kalau dia bilang kamu kerja, ya kamu yang kerja. Dan kita punya perjanjian kan, di janji nikah kan juga ada. Karena cara lain nggak ada. Karena selama kita masih jadi, aku kan sebutnya bisa jadi helper, bisa jadi enabler. Helper itu penolong, enabler itu yang membuat orang jadi melakukan itu terus, kayak jadi terbiasa untuk dimanja. Kalau buat saya, ya itu mungkin cara yang aneh. Kayak misalnya gini, berapa istri gitu ya sulit punya anak. Ya, kalau saya perhatiin akhirnya ngobrol-ngobrol, suaminya emang belum dapat kerjaan, istrinya yang kerja. Saya bilang gini, benar mau punya anak kan nih? Mana suaminya mana? Kita ngobrol. Oh ya, kita punya anak Pak Pendeta, kita rindu. Oh ya udah, gini Pak, istri mesti resign Pak.
nggak usah lama. Ini dulu aja, maksudnya bukan resign. Cuti aja dulu untuk istirahat, karena pasti kecapean. Nggak bisa punya anak rata-rata karena kecapean. Wah, uring-uringan suaminya. Karena habis itu dia mesti tertantang untuk provide kan, karena istrinya cuti. Tapi dari situ rata-rata hampir 85%. Ya habis itu nggak lama hamil istrinya. Akhirnya di situ suaminya juga tertantang untuk terus bertanggung jawab, karena semakin bertanggung jawab, yang tadi kalau kita nggak bertanggung jawab laki-laki, Tuhan itu nggak doa kita terhalang. Ya, kita bisa berdoa buat apapun, tapi terhalang. Kenapa? Karena kita nggak bertanggung jawab. Jadi please jangan jadi penghalang doa dari keluarga. Ya kerap kali kan istri kayak tiang doa buat keluarga. Nah istrinya berdoa, suaminya jadi penghalang. Kapan datangnya itu berkat, dalam tanda kutip ya. Nanti ya. Dan mungkin ini ide yang mungkin menyebalkan, tapi ini harus dilakukan. Ya, istri harus dengan berani bilang, saya kayak nggak bisa gini terus. Ya, saya harus resign. Kaget dia pasti mau nggak mau dia harus melakukan sesuatu. Itu sih paling. Karena cara bikin orang nggak manja ya harus dikasih tanggung jawab. Dan ini yang terjadi di dalam keluarga yang rata-rata istrinya dominan. Suaminya jadi pasif. Kenapa? Karena semuanya diambil sama istrinya, dikerjain semua. Terus akhirnya dia nggak ngapa-ngapain. Gimana caranya biar dia mulai ngapa-ngapain? Kerjaannya mulai jangan dipegang semua. Nggak mulai bilang sama, "Bah, tolongin dong. Kerjain apa. Lama-lama dia menyadari, ya ini mesti tanggung jawab saya." Dan semuanya itu kembali lagi ke hubungan suaminya sama Tuhan sebenarnya. Dan jeleknya adalah kita hanya bisa berdoa. Dan tadi beranikan diri untuk ambil langkah iman untuk nggak terus-menerus jadi enabler, tapi jadi helper. Itu mungkin jawaban yang kontroversial, tapi di lapangan itu yang kerap kali terjadi. Mesti dikasih tanggung jawab untuk mulai bertanggung jawab. Kalau nggak dia akan terus tadi manja terus kayak udahlah cukup kok dari kamu yang kerjakan. Kan ada aja alasannya. Menyebalkan sekali memang, tapi itu kenyataannya. Sedap. Tapi memang banyak orang yang senang sama yang kontroversial kok. Ya nggak sih? Ya enggak sih. Itu jadi keren. Generasi sekarang oke lah sama yang kontroversi. Orang kontroversi aja di follow malah. Dan malah kan gitu. Jadi jawaban yang kontroversi ini keren lah. Kita nggak usah terlalu manja ya kira-kira dengan jawaban-jawaban yang cuma enak di telinga ya. Tapi kalau emang teguran nyata-nyata berharga daripada kasih yang tersembunyi ya. Dan otoritas rohani sih harus berani negur sih sebenarnya. Otoritas rohani. Jadi kalau makanya gini, kalau lagi persekutuan laki-laki tuh mesti ditanya, lagi sibuk apa gitu. Pertanyaan pertama tuh harus tanyain itu. Karena laki-laki tuh paling bahaya kalau lagi nganggur. Ya kan, Daud mestinya perang, milih nggak perang, akhirnya berzina. Ya nggak? Bunuh suami orang, ambil istrinya, kejatuhan terbesar Raja Israel, kebanggaan Israel. Habis itu sisanya keturunannya semuanya hidup dengan pedang. Daud dibunuh sama anaknya sendiri. Lihat gak? Berantakan dimulai dari apa? Nggak melakukan yang mestinya dilakukan. So, laki-laki yang masih nganggur, khususnya yang udah jadi suami, dengerin saya. Ya, aku yakin nggak ada satupun dari kita yang mau keluarga kita berantakan. Ya, generasi kita ke bawah jadi kayak gitu, kayak Raja Daud ke bawah. Nggak mau pasti kita. Kalau nggak mau, ya udah ambil tanggung jawab. Ya, tangannya dibikin untuk kerja, bukan untuk mukulin orang. Ya, bukan untuk ngelakuin yang nggak penting. Melakukan yang penting. Dan tangan ini yang sama yang dipakai kerja keras, tangan yang sama dipakai untuk nyembah Tuhan. Ya, kalau tangan dipakai buat dosa, mau angkat tangan juga malu pas nyembah Tuhan, benar nggak? Karena emang nggak dirancang buat bikin dosa ini. Dirancang untuk bekerja, untuk berjuang bagi keluarga. Cakep. Jawaban yang lugas, tegas, dan menyakitkan telinga, tapi itu keren menurutku. Good banget, keren. Nah, gimana memperbaiki sebuah kondisi di dalam keluarga di mana sudah ada kepahitan, ya, dan perlu yang namanya pemulihan hati Bapak, kira-kira begitulah ya, di mana kondisi keluarga tuh sebenarnya masih jauh dari yang diharapkan. Kira-kira gimana? Lalu dimulai dari laki-laki yang menyingkirkan gengsinya. Laki-laki yang menyingkirkan gengsinya. Kata maaf, I am sorry, itu powerful sekali. Dia sepowerful maaf yang diberikan. Misalnya contoh gini, saya sudah maafkan kamu. Itu powerful. Kan? Tuhan memaafkan kita, mengampuni kita, hidup kita diubahkan. Tapi ini yang menarik, ketika kita memutuskan untuk minta maaf juga, hidup kita diubahkan juga. Apalagi keluarga. Ya kan? Makanya yang disebut revival di Alkitab itu, ketika hati bapak-bapak kembali ke anak-anaknya dan hati anak-anak kembali ke bapak-bapaknya.
Dimulai dari situ. Yang salah ya minta maaf, harusnya logikanya gitu. Tapi gini, bisa jadi juga jadi inisiatif dari satu sisi yang nggak bersalah. Ya, bisa deketin bapaknya. Anak juga punya power seperti ini. Ingat, Yesus tidak bersalah. Tapi dia melakukan sesuatu. Benar ya? Dia yang mati buat kita di kayu salib. Dia yang berdoa, Bapa ampuni mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Jadi anak juga bisa punya andil yang besar dan powerful. Untuk pertama minta maaf. Aku benar-benar pernah lihat satu mujizat yang seperti itu. Ketika bapaknya kerap kali keras dan anaknya akhirnya malah minta maaf, sujud di bawah kaki bapaknya, Pak, kalau aku ada salah, sorry ya. Takutnya papa keras sama aku karena ada yang papa kecewa sama aku. Akhirnya papanya malah nangis sebaliknya. Karena apa? Sebenarnya anaknya nggak salah, cuma bapaknya gengsi. Jadi kalaupun bapaknya salah, dia selalu nyari alasan untuk kelihatan benar gitu. Ya kan, kalau di jalan raya ada yang ribut, kita lihat aja yang paling galak biasanya yang salah, benar ya. Biar gak kata salah. Dia bisa dimulai selalu dari situ. Gengsi itu hal pertama yang harus disingkirkan kalau kita rindu pemulihan. Gengsi itu soalnya nggak ada gunanya sama sekali sebenarnya. Nggak ada. Itu yang bikin sebenarnya ada potensi untuk rekonsiliasi, tapi karena ada gengsi nggak jadi. Sayang ya. Padahal pelayanan sejatinya itu kita bawa pesan bahwa kita udah diperdamaikan dengan Bapa karena Yesus. Ya, pelayanan pendamaian, rekonsiliasi. Dan ayat satu lagi Tuhan Yesus bilang, diberkatilah mereka yang mengerjakan perdamaian. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi yang bersalah khususnya para bapak ya, harus berani meminta maaf. Karena kuncinya ada di situ. Tapi kalau orang tua udah meninggal gimana ya? Anak itu harus ya menyerahkan diri sepenuhnya menjadi hidup sebagai anak Tuhan. Karena that's the only way. Pada akhirnya kita lagi dibawa untuk sebaik-baiknya menjadi anak seperti Yesus. Karena anak yang baik yang jadi orang tua yang baik. Kemudian hati Bapak selalu dimulai dari situ. Kadang di retret kita bikin sesi gitu ya. Wow, ngucapin pengampunan buat papanya di retret, tapi bapaknya nggak ada di situ ya. Nggak ada gunanya juga. Sampai di rumah hilang lagi yang kemarin kita, karena dia ngomel-ngomel lagi, dia nyebelin lagi. Ya pada akhirnya emang harus empat mata sih. Kalau masih ada orang tua, ya antara anak ke papahnya atau papa ke anaknya. Intinya pemulihan dimulai dari apa ya? Kalau kata Tuhan di kitab Yesaya tuh, marilah kita berperkara. Perkara tuh bahasa Inggris, work it out. Yuk, kita ngobrol yuk gitu, maksudnya ada yang salah apa. Itu sih paling kode aku. Wow, keren banget. Berarti kalau sampai udahlah jangan jadikan alasan bahwa karena orang tua kita begini. Tapi sebagai seorang anak kita bisa mengambil sebuah inisiatif ya untuk melakukan mengerjakan perdamaian. Betul. Iya, benar. Oke nih, yang masih jadi anak nih hari-hari ini ya dan bapaknya masih lengkap, mumpung ya bapaknya belum dipanggil Tuhan, kira-kira masih ada kesempatan, why not? Kita berinisiatif, minta maaf duluan, mungkin perlu dipancing ketika kita minta maaf, jangan-jangan sebenarnya hati bapaknya malah jadi luluh ya. Bahkan dia ya, karena dia kebanyakan gengsi sih sebenarnya. Gengsi, iya. Aku pernah punya kesaksian lagi powerful banget. Dia jauh-jauh ke luar negeri, samperin papa. Jadi papanya udah pisah sama mamanya. Jadi anak ini bertumbuh besar. Akhirnya anak ini nyamperin orang tuanya satu-satu. Ke papanya dulu, Australia, ke mamanya, habis itu di Singapura. Dua-duanya cuma satu. Dia cuma sujud terus bilang sama, thank you ya Pak, bangga punya papa kayak papa. Dia cuma ngomong gitu Bang. Wow. Padahal sebenarnya pahit, sakit. Mamanya juga gitu, dia ngomong kayak gitu. Tapi ini yang menarik, dua-duanya dipulihkan. Bahkan mereka lagi mengejar upaya untuk rujuk. Itu unik sih. Cara yang benar-benar aneh. Tapi itu powerful, karena emang itu yang dicontoh. Ya kan, itu yang dicontohkan. Ini ada pertanyaan lagi, hal-hal apa nih yang harus dilakukan jika anak mengalami kepahitan? Ya, justru karena tanpa sadar sebenarnya ortunya terlalu kayak overprotective. Ya. Banyak permintaan maaf will be nice, itu nomor satu. Terus coba kalau udah kepala dingin, coba bantu ngejelasin aja kenapa-kenapanya. Ya biar dia ngerti posisi kita. Atau coba ajakin dia ngebayangin, kalau kamu nanti one day punya anak perempuan, kira-kira kamu bakal overprotective kayak saya nggak? Coba ngobrol sebagai sahabat aja. Kadang kan orang mesti dibawa mikir ya. Ya kalau nggak kan nggak nangkep tuh. Nggak nangkep. Ya, coba dibajak ngobrol. Coba deh, kamu bayangin one day punya anak perempuan. Kamu kira-kira overprotective nggak? Ya. Soal kalau kamu di posisi saya pasti akan berbeda. Dan itu kerap kali obrolan seperti itu kayaknya obrolan terlalu dewasa. Tapi percayalah, mereka tuh udah ngerti sebenarnya. Cuman nggak kepikiran aja. Karena kan anak muda umumnya mikirin yang di situ-situ aja kan. Di seputaran yang sekarang dan ada di depan matanya. Bukan sesuatu yang
ke depan, coba diajak ngobrol, coba ditanyain gitu, dan yakinkan dia bahwa kita lakukan ini karena kita terlalu sayang. Tapi kalau ini jadi overprotective atau ngatur-ngatur kamu ya, we are very sorry. Kita nggak maksud paksain kamu harus milih ini atau harus pilih itu. Dan itu selalu powerful sih. Permintaan maaf yang disertai dengan nasihat, disertai dengan hati yang dibuka nih loh. Mama tuh sebenarnya gini loh. Ya nggak mau membatasi kamu atau apa, tapi ini buat kebaikan kamu. Kita melindungi kamu. Pagar ini dibuat nih bukan untuk membatasi kamu, tapi untuk melindungi kamu. Dan itu diberi pengertian gitu efektif harusnya. Gila, keren banget, keren banget. Bu, gimana nih kalau bentuk hormat dan taat kepada ortu ya? Kalau kitanya udah menikah, kira-kira sampai sejauh mana dan batasannya apa ya? Ada nggak sih perbedaan antara kita sebelum menikah dan sesudah menikah dalam bentuk ketaatan kita kepada orang tua? Ada. Kalau mereka masuk ranah pernikahan kita, itu udah bukan sesuatu yang mesti ditaati lagi. Karena kita udah punya pernikahan sendiri. Considerate harus, dipertimbangkan iya. Kita kan bilang ini, oke mah, kami pertimbangkan ya, karena ini kan kami punya rumah tangga sendiri. Kita punya kebijakan sendiri. Bukan nggak sayang, bukan nggak hormat. Justru karena hormat kita pertimbangkan, kita obrolin. Cuma kalau nggak ada kesepakatan, kita nggak akan lakukan yang ini. Karena kita udah cukup dewasa untuk mesti punya keputusan dewasa bersama. Karena pernikahan kan bukan cuma saya. Ada suami saya misalnya, atau sebaliknya. Nggak cuma saya, ada istri saya. Yang kita udah jadikan satu. Dan laki-laki meninggalkan ayah ibunya bersatu dengan istrinya, itu maksudnya. Ya artinya ada sesuatu yang emang kita akan pertimbangkan sendiri. Tapi gini, nasihat orang tua kita dengerin. Jangan langsung kayak, wah mama kuno, nggak yang gitu, ngajak berantem namanya. Ya kan? Entah kita iyain atau enggak, kita terima dulu, ambil dulu. Dan kita bilang, oke, aku akan coba ini jadi salah satu bahan pertimbangan ya, Ma. Thank you ya, Ma. That's it. Itu sederhana itu. Ya. Bung Kris, sebelum nanti saya akan memberikan sebuah kesempatan kepada Pak Samuel ya dari SMA Pandega Jaya di Kupang, mewakili anak-anak dan generasi warga di Kupang. Katanya dia akan sudah menyiapkan apakah murid-muridnya, salah satu dari mereka memberikan kontribusi sebuah pertanyaan atau guru bahkan. Jadi sebelum mereka ya akan bersiap-siap untuk memberikan pertanyaan secara live buat Bung Kris, itu akan menjadi kehormatan sendiri buat Bung Kris yang dari Indonesia Timur akan memberikan sebuah jawaban yang keren banget. Ada sebuah pertanyaan, gimana nih ngadepin orang tua yang toksik? Wow, ini luar biasa sekali, ini pertanyaan sangat menghunjam sekali. Gimana ngadepin orang tua yang toksik? Toksik itu kan beracun ya. Sebenarnya sesuatu yang beracun harus ditinggalkan dan dihindari. Tapi kalau kamu masih dalam batas emang belum bisa tinggal sendiri, yang belum bisa ngekos atau pindah dari rumah, ya kita harus hormat di situ. Kita terus berdoa buat mereka. Ya terus kata-kata kasar yang mungkin keluar dari mulut mereka kita mesti nggak masukin ke hati, right? Karena biar firman Tuhan aja kita masukin ke hati. Karena sebenarnya nggak semua harus dimasukin ke hati. Karena hati ini kalau dimasukin semuanya rusak ya. Jadi kata-kata mereka biar kayak sesuatu yang udah. Karena makian itu nggak harus masukin ke hati. Firman Tuhan yang harus masukin ke hati. Nah, buat saya itu keputusan sih untuk kita masukin ke hati atau enggak. Apapun yang mereka katakan, khususnya yang kasar ya. Toksik manipulatif berarti kan antara dia mengancam kita atau mengiming-imingi kita. Kan dua-duanya itu kontrol ya. Upaya untuk mengontrol. Dan kalau masih di rumah, emang pada akhirnya kita harus tunduk kepada otoritas. Misalnya kayak jangan pulang malam misalnya. Walaupun kita masih punya kepentingan, ini belum selesai tugas kuliah, ya udah kita pulangnya sesuai sama jam yang mereka haruskan. Cuma bilang kayak gini, sebenarnya tugasku belum selesai mah. Ya tapi ya udah karena mama yang bilang maka aku pulang. Tapi ini sebenarnya nggak efektif, aku tadi belum selesai. Ya nanti akhirnya apa? Mungkin efeknya nilainya jadi jelek. Nah kalau nilai udah jelek, akhirnya ada suatu bahan kan untuk ngobrol nih mah. Ya sebenarnya kalau kemarin kelar nggak kayak gini nilainya gitu. Nah itu bisa jadi pertimbangan sendiri harusnya. Tapi at least kita tunjukkan dengan ketaatan. Selama ketaatan itu bentuknya bukan pelanggaran kepada firman Tuhan ya. Misalnya contoh kita disuruh bunuh orang gitu misalnya. Masa kita ikutin kan nggak mungkin ya. Ini kan misalnya suruh bohongin orang, suruh nipu orang kan nggak mungkin. Nah yang kayak gitu-gitu taatilah orang tuamu dalam Tuhan, ayat yang tadi harus dipegang. Selama masih di rumah kita masih di bawah otoritas itu. Emang kita nggak bisa banyak, dalam tanda kutip, banyak gaya ya. Karena sebenarnya idealnya toksik itu harus ditinggalkan. Ini kan kayak hubungan yang toksik, kalau pacaran ya mesti putus. Logikanya begitu. Tapi kan nggak mungkin putus sama orang tua, selamanya dia orang tua kita. Cuman harus punya kehidupan pribadi sendiri yang mandiri. Kalau udah di umur yang cukup dan ada rezeki untuk itu, bisa dilakukan. Tapi kalau nggak ada, kita mulai dengan detox
dengan firman dan doa. That's it. Kita doain mereka, dan kita dengerin apa yang Tuhan bilang, bukan apa yang mereka bilang. Karena kalau enggak, ini banget hati kita hancur pasti. Ya gambar diri kita rusak dan segala macam. Karena ada yang segitu toksiknya sampai, wah mulutnya benar-benar jahat sekali. Ya, jadi itu sih paling kalau masih di rumah ya kuat-kuat berdoa. Ya seringan baca Alkitab, sering-sering worship. Jadi ketika mereka lagi marah-marah, coba kamu nyanyi gitu, satu dua lagu. Dan mungkin tambah kesel ya kayak Daud pas main musiknya di depan Saul, malah hampir dibunuh. Ya kan, tapi itu yang menarik. Ya itu yang bisa kita lakukan karena gini, kalau diajakin ribut, jangan digubris. Ya kan, gini, pertengkaran nggak akan terjadi kalau yang satu ngajak ribut, yang satunya nggak mau berantem, bener nggak? Ya dong. Nggak akan terjadi. Jadi nggak harus diperangi dan tanda kutip, karena kita mesti menyadari bahwa kita ini sebenarnya satu tim. Kita kan satu keluarga. Cuma mereka yang belum nangkep itu, yang kita yang udah tahu, kita melakukan yang terbaik. Ya sama kayak tadi, nasihat buat para istri yang walaupun suaminya kayak gimana pun harus tunduk. Sama kayak sebenarnya ke anak, ke orang tua sebenarnya juga hampir sama kayak gitu. Prinsipnya kayak gitu. Ada nggak sih ya? Kalau gue kok nyadar ya, kalau jawab lugas, tegas banget gitu, tapis. Jadi nggak bertele-tele, tapi langsung to the point, langsung kena ya. Wow, luar biasa sekali. Pak Samuel, yang ada di Kupang, are you ready untuk memberikan sebuah pertanyaan? Apakah mungkin dari anak-anak di Kupang, di Pandai Gajaya, atau bahkan guru-gurunya? Jadi saya minta bantuan untuk co-host boleh menampilkan Pak Samuel yang dari Pandai Gajaya. Selamat malam Kak Oci dan Kak Kris. Kami ada yang mau bertanya nih. Silakan. Boleh dong. Oke. Selamat malam. Tapi kok kenapa blur ya? Aku nggak bisa lihat loh wajah kalian. Aku kelihatan kalau di sini. Kelihatan nggak? Aku kelihatan sih. Oh, kelihatan ya? Oh. Oke. Kelihatan. Ini yang Pak Samuel bukan ya? Pandai Gajaya. SMA KR Pandai Gajaya Kak Oci. Sorry. Agak bertubrukan tadi dengan beberapa suara. Gimana? Oke, ini ada salah satu murid yang mau bertanya. Cakep. Oke. Yuk, Kemon. Siapa namanya? Ayo. Salam, jadi perkenalkan nama saya Priani Duka. Di sini saya mau... Diulang. Namanya siapa? Nama saya Apriani. Apriani. Hai Apri. Hai. Jadi di sini saya mau cerita sedikit yang selalu saya rasakan pas di rumah begitu. Jadi selalu dalam pikiran itu saya melihat bapaknya saya lebih sayang ke kakaknya saya daripada saya, biar sudah berusaha sampai semaksimal mungkin, tapi kayak bapak lebih memperhatikan kakak daripada saya, sedangkan mama tuh kayak netral begitu, jadi kayak tidak berat sebelah, tapi bapak kayak lebih pentingnya tuh kayak di kakak. Jadi kayak sudah berjuang untuk pasti singkirkan itu perasaan, itu pemikiran, tapi kayak masih tetap sama saja, sampai kayak setiap kali bapak kasih misalnya kayak kasih sayang ke saya begitu, kayak rasa itu hambar. Jadi mau tanya bagaimana cara yang lebih efektif lagi selain dari cara untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran yang selama ini sudah gitu. Oke, berarti Papa udah memberikan kasih sayang tapi kamu masih hambar. Iya. Karena hatimu pahit. Oh iya. Hati yang pahit emang nggak bisa rasain apa-apa kayak lidah yang pahit. Nggak ada jalan lain. Kamu pertama harus lepaskan pengampunan buat Papa. Itu dulu. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, pandangan kita terhadap orang ini juga berubah, walaupun orangnya belum berubah. Itu yang terjadi. Karena ketika Yesus disalib, dia melihat kita itu bukan sebagai masalah, tapi sebagai janji. Almarhum sahabat saya ingetin saya itu. Namanya Raditya Olawan. Ya, we have to see people as promised, not as problems. Kita harus lihat orang sebagai janji, bukan sebagai masalah. Jadi dari sana, cara pandang kita berubah, kita lepasin pengampunan, posisi hati kita berubah. Jadi nanti ketika Papa, tadi kan sebenarnya Papanya udah bagus, udah mulai ada upaya untuk sayang. Tapi karena kamu hatinya udah pahit, jadi tadi apapun yang manis, ya kan, kayak lidah yang pahit, nggak bisa rasa apa-apa. Gitu. Ya, dan hati yang pahit juga, gini, hati yang pahit kenyataannya juga nggak bisa mengeluarkan penyembahan yang manis. Ya kan, padahal kita kan juga pengennya hubungan kita sama Tuhan kan benar.
Jadi semuanya akan sangat connected nanti. Kamu kecewa sama papa, biasanya bisa kecewa sama Tuhan. Makanya dimulai dari apa? Kita beresin dulu sama Tuhan, karena Tuhan nggak pernah bermasalah sama kita. Sebenarnya kita yang bermasalah sama Dia. Kita datang, Tuhan, saya minta maaf, misalnya saya nggak semarah ini sama Tuhan. Ini kecewa punya, kenapa saya mesti lahir di keluarga seperti ini? Yang saya belum melakukan yang terbaik, tapi masih dipilih kasihin misalnya. Karena kerap kali kita menolak mengampuni. Sebenarnya karena problem kita bukan sama orang itu, tapi sama Tuhan. Kita kecewa sama Tuhan, makanya kita jadi malas, hati ini jadi hambat. Tapi kalau hati kita udah pulih, karena kita udah pulih sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kemampuan untuk kita melepaskan pengampunan. Nah dari sana, ya hati kamu yang pulih. Ketika papa mungkin melakukan upaya-upaya tertentu untuk mungkin kayak menunjukkan minta maaf dengan cara yang mungkin kurang ya. Karena kan selama ini perhatiannya ke sana tuh. Mungkin dia sekarang udah mulai perhatiin kamu gitu. Karena dia tahu, aduh saya salah nih. Tapi kalau hati kamu pahit tadi percuma juga. Dia mau ngapain juga jadi salah. Karena gini, seringkali aku perhatiin juga banyak orang tua yang dalam posisi pernah bikin kesalahan. Ya sehingga anaknya ngelihat orang tuanya tuh kayak apapun yang dibuat tuh salah gitu. Karena hatinya udah keburu tawar, kan ayah tadi bilang gitu ya. Jangan bikin hati anakmu tawar, karena kalau udah tawar gimana caranya dihidupkan lagi, cuma Tuhan yang bisa. Tapi semua dikuncinya di kamu, karena kamu yang menyadari hal ini. Dan aku berharap sungguh kamu yang pertama harus rekonsiliasi sama Tuhan dulu sih, nomor satu. Jangan sampai tadi, aku yakin kalau kita di dalam keluarga yang dysfunction kita pasti kecewa ya, kayak kenapa sih aku mesti lahir di keluarga yang gini, kenapa sih nggak bisa kayak ini. Nah itu sebenarnya sedikit banyak kita agak kecewa sama yang di atas. Bisa dimulai dari situ paling, Apriani. Semoga kamu yang sama Tuhan beres dulu, hatimu dipulihkan. Nah dari sana kamu lepasin pengampunan buat papa. Dan dari situ rekonsiliasi pasti tinggal nunggu waktu. Weh, keren loh Apri. Ingat ya Apri, setelah mendengar ini, jadilah kita bukan cuma pendengar saja, tapi kita jadi pelaku firman. Jadi Apri, buka hatimu untuk mengampuni orang tuamu yang mungkin di matamu sepertinya pilih kasih. Jadi pengampunan itu Apri, yang untung bukan, yang utama nih, yang untung bukan orang yang kita ampuni, betul. Tapi justru kitanya yang untung kitanya, gitu Apri. Ya, dan namanya panggilannya rindu katanya, Pastor. Gimana? Panggilannya namanya rindu katanya Aprian ini. Yang menarik adalah gini, cinta itu mengubah kewajiban jadi kerinduan. Yang tadinya harus mengampuni, jadi rindu untuk mengampuni. Jadi sesuai namamu ya, semoga kamu cukup rindu untuk mengampuni papa ya. Amin. Terima kasih banyak. Apri, aku mau kasih tambahan. Kalau Apri baca ya di firman Tuhan dibilang ini, Bapa kami yang di sorga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Dan ada kalimat yang begini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Suatu hari Kak Oci itu pergi ke Israel dan terus baca ada doa Bapa kami dari berbagai macam bahasa. Dan kerennya bahwa ternyata dari bahasa aslinya itu tidak dikatakan bahwa dan ampunilah kesalahan kami seperti, bukan seperti, jika. Jadi artinya doanya kita tuh kalau sesuai dengan yang tertulis dengan bahasa aslinya dikatakan gini, dan ampunilah kesalahan aku ya Tuhan kalau aku mengampuni orang yang bersalah kepadaku. Itu keren. Jadi dapatkah kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan ampuni gue salah Tuhan? Nggak bisa, karena di ayat itu dikatakan di doa Bapa kami yang sesungguhnya, yang sebenarnya itu dikatakan Tuhan ampuni kesalahan gue kalau gue mengampuni. Wow, it's totally different. Gitu. Jadi Apriani, please. Selesai dari Zoom ini, Apriani datang sama Tuhan dan Tuhan, aku nggak mau kepahitan lagi. Aku mau melepaskan pengampunan buat papaku. Sedap, keren banget. Oke Apri. Yeay. Oke, Pak Samuel siapkan satu orang lagi yang bertanya. Saya akan membacakan dulu pertanyaan dari partisipan kita ya. Oke, siapkan satu pertanyaan lagi. Sebuah kehormatan loh buat anak-anak di Kupang yang bisa bertanya kepada Christopher Tapero. Oke, Kos, boleh tampilkan lagi pertanyaan tadi dari partisipan ya, yang sebelumnya sudah ditampilkan dan kemudian mungkin tadi sempat belum dibacakan ya.
sebagai seorang anak remaja laki-laki, kira-kira apa sih yang harus dipersiapkan untuk menjadi seorang ayah yang sesuai dengan kehendak Kristus? Remaja ya. Remaja dimulai jadi anak yang taat dulu aja sih sebenarnya. Kalau ntar udah mulai agak pemuda, mungkin bisa punya adik mentor gitu ya. Latihannya bisa di situ sebenarnya. Pas lagi coba bikin pemuritan, karena kan pas lagi kuliah tuh kan udah cukup umur ya untuk misalnya jadi ketua pemuda misalnya atau apa. Nah itu sebenarnya terbiasaan orang untuk mentoring itu akan ngebentuk dia untuk nanti kalau dia punya anak sendiri, dia sedikit banyak udah pernah dealing with sesuatu yang seperti itu. Jadi nggak akan kaget-kaget banget. Itu sih Pak. Iya. Gimana kalau seandainya mamanya mengajak anaknya untuk membenci papanya? Kira-kira apa yang harus untuk menyadarkan? Ajakan yang salah ya sebenarnya itu. Karena itu kan berarti nggak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Itu kan bukan perintah dalam Tuhan. Tuhan kan nggak pernah suruh kita membenci. Bencilah perbuatan dari apa? Iya, cuman kalau benci siapa gitu. Bencilah perbuatan dari ini yang juga aku benci kan. Ayatnya pernah bilang gitu. Cuman secara gamblang justru sebaliknya kita kerap kali diperintahkan untuk mengasihi. Ya kan? Mengasihi itu kan perintah terutama kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenapmu, kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau mengasihi itu perintah terutama, gagal mengasihi berarti kegagalan terbesar. Ya kan bahaya kan kalau kita malah justru diperintahin untuk jadi orang yang gagal. Kamu harus benci papa kamu lah. Nggak bisa lah. Ya, aku sayang mama, tapi aku juga nggak bisa benci papa karena Tuhan suruh kita mengasihi. Dan bisa jadi anak ini jadi menginspirasi nanti one day mamanya juga untuk mengampuni. Ya dong. Karena Paulus bilang gitu kan. Ternyata anak muda itu bisa nggak direndahin dengan cara jadi teladan. Bukan dengan khotbahin gitu, nggak mungkin ya kita khotbahin orang tua kita sendiri. Tapi jadi teladan. Gini orang susah ngerendahin orang yang jadi teladan itu sebenarnya susah. Pasti ketika kita ngeliat orang yang jadi teladan, kita pasti tumbuh respect. Ya dan itu yang bisa dilakukan sih dari seorang anak yang lagi diperintahkan untuk membenci ayahnya. Bilang, mama minta maaf, saya nggak bisa. Saya sayang mama, tapi saya nggak bisa benci papa karena Tuhan nggak ngajarin kita nggak benci. Itu sih paling. Saya punya teman di mana suaminya kerap bersikap seenaknya, sehingga dia memilih untuk selingkuh dengan suami orang. Juga statusnya sudah dinasihati agar coba komunikasi, tapi dia tetap berprinsip kalau hidup itu harus cari bahagia katanya. Wow. Bahagian apa yang timbul dari selingkuh? Ya kan? Maksudnya kita udah tahu namanya selingkuh itu bukan sesuatu yang Tuhan kehendaki. Gini, dosa mungkin bisa menghasilkan kesenangan sesaat, tapi nggak pernah ada sukacita yang lahir dari dosa. Sukacita itu lahir dari ketaatan, seberat apapun ketaatan itu. Ya, jadi terserah kalau kita mau pilih yang sementara, yang cuma kesenangan, ya silahkan dilanjutkan. Tapi kalau kita rindu merasakan sukacita dan damai yang dari surga, ya sudahi. Ya, karena bukan begitu caranya. Tuhan nggak akan dibayangin pengadilan nanti ya. Tiba-tiba di pengadilan terus Tuhan tanya, kenapa kamu selingkuh sama dia? Habis suami saya. Kira-kira dibenarkan nggak alasan itu? Ya, benar nggak? Pengadilan terakhir akan seperti pengadilan pertama. Pengadilan pertama, Adam berusaha menyalahkan Tuhan dan Hawa. Dia bilang gini, perempuan yang engkau berikan di sisiku, dia yang suruh saya makan. Coba engkau kasih perempuan yang lain. Nggak gini kisahnya. Ya nggak? Dia coba nyalain Tuhan, coba nyalain orang lain, nggak bisa. Ditanya Hawa kenapa lu makan tuh buah? Perempuan antara karismatik atau enggak, pasti nyalainnya setan. Benar ya? Kadang suaminya mata keranjang, ini salahin setan. Wah, suami saya kayak dipelet enggak, emang suaminya mata keranjang. Maksudnya dari awal nggak ngeh juga, ganjan emang orangnya. Right? Pokoknya kalau perempuan pasti cenderungnya nyalain setan. Nah terus setan mau nyalain siapa? Apa yang kita pelajari dari pengadilan pertama? Sederhana, kita nggak bisa nyalain siapa-siapa untuk pilihan kita sendiri. Ya, kita milih untuk membenci, selingkuh, tidak mengampuni, ngejahatin, membalas kejahatan dan kejahatan. Ya, kita akan dihakimi karena pilihan kita itu. Kita nggak bisa nyalain siapa-siapa. Makanya saya selalu bilang sama bahkan yang anak-anak yang berasal dari keluarga broken home. Saya bilang gini, berasal dari keluarga broken home tidak artinya kamu harus punya broken life. Yes. Nggak harus begitu artinya. Ya, kamu mungkin nggak tahu siapa bapak kamu, tapi kamu harus kenal siapa bapakmu yang di surga. Karena dari situ kehidupanmu diubahkan, saya bilang.
Ayo, jangan kasih alasan karena nanti di pengadilan terakhir nggak bisa. Wah, saya narkoba, free sex karena saya hasil dari keluarga broken home. Nggak bisa kita ngomong gitu sama Tuhan. Nggak bisa. Ya, pengadilan pertama ngajarin kita nggak bisa salahin siapa-siapa untuk pilihan kita sendiri. Dan aku berharap kita, kalau dikasih kesempatan untuk memilih, ya dikasih kemampuan untuk memilih, kita pilih yang benar. Seperti yang Tuhan mau. Roh Kudus bantu kita ya, karena secara daging pasti berat. Tapi kita bersyukur kita nggak ditinggalin sendiri, ada Roh Kudus yang dalam kita, memampukan kita untuk taat. Itu paling pasti. Gimana kalau suaminya udah kerja, tapi gajinya lebih kecil dari istri? Apakah tetap suami aja? Ya nggak apa-apa. Emang kenapa? Emang kenapa? Terus istrinya mesti resign gitu. Saya mesti, atau saya cari kerjaan yang gaji lebih kecil dari kamu lah. Dapat gaji gede kok protes, bukannya bagus. Yang penting suaminya itu nggak nganggur. Karena sekali lagi laki-laki itu bahaya bukan ketika dia nggak ngapa-ngapain, itu paling bahaya sebenarnya. Ya, jadi bagus dong dia kerja, dan itu mesti dihargai. Jadi gini, penghargaan kepada suami nggak boleh berdasarkan dari berapa gajinya. Loh, itu bukan penghargaan kepada suami dong. Bahkan penghargaan kepada anak juga sama, nggak boleh berdasarkan prestasi anak. Nggak boleh. Tapi berdasarkan kepada kita gini, benar nggak? Dia baru lahir aja kita udah seneng banget, udah bangga banget. Masih kerjaannya cuma berak, ngompol, muntah. Masih ngerepotin, tapi kita udah bahagia banget. Udah bangga nih anak gua nih, lihat nih anak gua nih. Padahal mukanya juga masih belum jelas. Pas baru lahir kan nggak ada yang jelas mukanya. Kepalanya gede, mukanya gimana. Tapi kok lihat anak gua dibangga-banggain, diposting. Terus kenapa nggak sampai gede bisa gitu? Kenapa tiba-tiba pas udah gede, semuanya berdasarkan prestasi? Bahkan kenapa coba? Ya kan harus dijawab kan? Kenapa? Apa yang berubah? Iya, padahal Bung Kris, sebenarnya kecerdasan tiap orang juga beda-beda ya. Mungkin ada orang yang kecerdasan potong rambut orang kali ya. Nah itu, tapi kan tadi, kalau emang belum lahir aja bisa kita sayang, masa pas habis lahir, khususnya pas udah mulai beranjak dewasa, cinta kita jadi pamrih? Kan aneh. Ini kan, dicintai tanpa syarat, memampukan kita mengasihi tanpa pamrih. That's the beauty of Christianity. Itu indahnya kekristenan. Diulang kok Bung Kris. Dicintai tanpa syarat oleh Tuhan, memampukan kita mengasihi tanpa pamrih. Asik, cakep. Bung Kris. Dan mengasihi tanpa pamrih itu yang bikin kita tabah, bisa berdoa. 9 tahun, 29 tahun. Yang seorang hamba Tuhan bernama Ade Manuhutu itu hasil dari doa istrinya selama 9 tahun. Seorang hamba Tuhan bernama Arthur Kaunang adalah hasil doa istrinya selama 29 tahun. Ya, bayangin potensi apa yang kita, teman-teman para istri miliki untuk menghasilkan hamba-hamba Tuhan hebat berikutnya. Yes. Keren banget jawabannya ya. Bung Kris, gimana membangun kesehatan mental dari anak remaja yang mengalami pelecehan seksual dari orang tuanya? Ini agak berat karena pasti terluka dan pasti trauma. Kalau masih mungkin orang tua minta maaf, kalau masih mungkin. Tapi kalau emang nggak ada kemungkinan itu, dia harus jalan keluarnya ya, diadopsi orang. Dia harus ketemu orang tua yang benar. Karena yang kayak gini nggak ada obat. Nggak ada obat. Paling ya tadi jadi kayak paling panti asuhan dan segala macam. Tapi dia akan bertumbuh biasa rata-rata jadi orang yang sangat permisif sama hal-hal yang berbau seksualitas. Rata-rata gitu. Ya ada yang jadi orientasinya jadi menyimpang. Tapi keluarga yang baru, khususnya keluarga rohani, terutama keluarga rohani yang suportif, itu akan bisa ngebentuk, memulihkan dia. Karena pemulihan butuh juga ekosistem. Ngerti ya, pemulihan butuh ekosistemnya. Mesti benar-benar kayak diubah atmosfernya. Karena kalau atmosfer masih kayak gitu terus susah. Ya bahkan sampai gede pun kadang yang dilecehkan secara seksual sama orang tuanya sendiri, udah sama pacarnya aja gitu, kadang dia suka tiba-tiba bangkit kebencian tiba-tiba tanpa alasan buat pacarnya karena kekecewaan sama papanya, dan itu emang hal yang bersifat traumatis gitu, mesti ditangani dengan lebih sungguh-sungguh sih. Kalau anak yang memberontak, anak memberontak, tegur. Kalau udah nggak mungkin, ini nggak enak, tapi harus direlakan. Direlakan dengan tujuan gini, kita terus berdoa dengan tujuan dia jadi kayak anak yang hilang berakhir di kandang babi terus pulang. Benar, kadang mesti gitu. Karena susah, kita mau ngapain, mohon-mohon, ngemis-ngemis, susah. Akhirnya kita, ayo udah, silakan. Ya, yang penting kamu mesti tahu bahwa rumah kita terbuka kalau kamu mau pulang. Nanti kalau ada apa-apa, nomor papa belum ganti,
norma belum ganti. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kami tetap mengasihimu. That's it. Karena beberapa orang harus dibiarin, biar menyadari bahwa terpisah dari, kasar gini, nggak ada kemerdekaan di luar dari papa. Right? Itu kan anak di kandang babi itu menyadari hal itu ya. Akhirnya dia menyadari kayak, ih, gila, di rumah gue pembantu gue aja nggak ada yang kurang makan. Nah, gue di sini hampir mati kelaparan, ngapain gue di sini? Pertanyaan bagus. Dan aku berharap ini memang nggak enak, karena siapa sih yang mau ngelepasin anaknya gitu aja? Tapi ini dibutuhkan oleh beberapa orang yang segitu, bahasa Jawanya itu double-nya. Ya kan, ayahnya kan tahu sebenarnya kalau gue kasih warisan nih pasti habisnya nggak lama nih. Tapi karena anaknya ngeyel, akhirnya apa ya udah deh. Tapi bedanya apa? Ketika anaknya pulang, disambut. Gitu. Ya pastikan itu aja posisi hati kita. Kita terus berdoa, dan ketika dia pulang, nggak perlu banyak penghakiman dari kita ampuni, kita kasihi, kita terima. Ya. Bung Kris, ada tips buat mereka yang masih single untuk bisa mencari pasangan kira-kira? Jadi anak Tuhan sebelum cari anak Tuhan. Fokusnya jadi anak Tuhan sebelum cari anak Tuhan. Ya, karena Tuhan nggak bakal percayain anaknya ke yang bukan anaknya. Jadi kita mesti jadi anak Tuhan dulu. Ya, Matius 6:33 mesti dipegang kuat-kuat. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, termasuk jodoh. Jadi itu statementnya, Tuhan tidak akan mempercayakan anaknya kepada yang bukan anaknya. Yang bukan anaknya. Jadi fokus kita jangan nyari dulu. Kita anak Tuhan bukan? Ya kan? Tuhan kan mempercayakan gini, yang bisa dipercaya akan dipercayakan lebih besar kan? Dipercayakan perkara kecil. Jadi ketika lu single, ya lu hidup kudus dulu. Single hidup kudus aja susah, minta pacar. Terus pacarnya mau diapain? Dihamilin. Ya kan? Istilahnya hal-hal yang ada di depan hidung dulu kita bertanggung jawab. Tujuannya gini, kita yakinkan surga bahwa kita bisa dipercaya. Karena kalau udah demikian, dengan sangat mudah. Jadi digambarkan Hawa itu nggak dicari loh sama Adam, dibawa sama Tuhan. Artinya apa? Adam siap dulu nggak? Adam udah siap, kenapa? Udah taat sama Tuhan, udah bertanggung jawab. Makanya dipercayakan Hawa. Buat saya idenya gitu sih. Kita jadi, bukan nyari. Itu paling tipsnya. Mantap banget. Terakhir pertanyaan dari partisipan. Gimana caranya kalau punya pasangan yang selalu pengen menang sendiri dan susahnya minta maaf? Gimana cara? Ini pasangan apa suami istri? Ya, ini suami istri. Salah satu dari mungkin bisa aja suaminya atau istrinya yang susah banget minta maaf. Tapi pertanyaan sih tadi suaminya katanya susah minta maaf. Emang rata-rata susah minta maaf, memang laki-laki makan gengsi. Iya. Ya kita nggak usah nuntut dia minta maaf juga. Ya kan fungsinya apa? Kadang gitu kan tuntutannya kayak, kamu minta maaf dulu. Kamu kan yang salah, kamu ngerti nggak kamu salah? Terus kalau ngerti dapat nilai plus gitu. Ngerti kan? Yang penting dia nggak abusive aja. Kalau buat saya ini kan cuma masalah apa ya? Kayak abuse secara emosional. Tapi bahkan perintah Rasul Paulus berlaku juga buat perempuan, bersikaplah seperti laki-laki. Ngagetin juga ya. Artinya apalagi Kristen ya, kita dituntut untuk berdoa mengampuni seperti Kristus ketika di kayu salib. Di dalam ketidakadilan yang dia terima, dia memutuskan untuk Bapa, ampuni mereka nggak tahu yang mereka perbuat. Dan doa gitu cuma bisa diucapkan dari hati seorang anak. Makanya dari awal materi saya cuma satu fokusnya. Jadi anak yang baik. Ya kan? Hanya benar-benar anak yang bisa berdoa, panggil Tuhan Bapa, dan berdoa seperti Yesus. Ampuni dia, karena dia nggak tahu yang dia perbuat Tuhan. Dari situ, sikap hati kita benar, dia mau ngapain aja, kita tetap mengasihi dia, melayani dia. Dan dari perbuatan baik itulah, ya kan, dari sikap hormat dan tunduk 1 Petrus 3 ayat 1-6 tadi, dimenangkan karena kelakuan istrinya, benar nggak? Ya dong, emang nggak ada jalan lain. Begini, aku tutup juga dengan sama. Tadi aku sambil ini kan lagi quiz, aku ngobrol sama istriku. Aku bilang, iya ya, aku renungin gini. Orang tua tuh sebenarnya nggak bisa ngatur anak sama sekali. Ngatur-ngatur apapun, karena anak juga punya pilihannya sendiri. Kita hanya bisa menginspirasi, ya, mengkasih nasihat, tapi pilihan ada di tangan anak. Kita hanya bisa mengasihi mereka sekuat kita. Ya, mencontohkan sehebat yang kita bisa. Pilihan ada di tangan dia. Ya, kalau anak gagal, apakah orang tuanya gagal? Belum tentu. Ya, ketika gurunya gagal, kalau muridnya gagal, apakah gurunya gagal? Loh, Yesus muridnya tinggal 1 pas dia disalib. Yang lainnya pada nggak tahu kemana. Apakah Yesus guru yang gagal? Ya Tuhan Yesus mati buat semua orang di dunia ini, tapi yang selamat nggak semuanya.
Apakah Tuhan gagal jadi juru selamat? Kan enggak. Sama. Pada akhirnya fokus kita ketika jadi orang tua, sebenarnya itu. Kita melakukan yang terbaik aja. Mantap. Dan terus berdoa. Dan bilang sama Tuhan, ini yang sudah saya lakukan yang terbaik. Ya, I can only do my best. Biar Tuhan yang do the rest. Ya dong. Karena pada akhirnya di atas anakku, ini anaknya Tuhan kan kita. Ya, kita mesti lebih banyak berdoa orang tua. Itu yang penting. Sedap. Oke. Mohon maaf kalau ada pertanyaan dari partisipan yang tidak bisa ditampilkan dan dijawab karena waktu, dan secara terhormat saya akan memberikan sekali lagi kesempatan secara live buat saudara kita yang ada di Pandega Jaya di Kupang. Ya, di sana. Ada satu lagi nih Kak Uci yang mau tanya ya. Boleh dong, kan aku tadi kasih kesempatan 1. Nah, di sana jam berapa sayang? Jam 10 kali ya? 21.55. 1.55. Oke, silakan. Boleh disampaikan pertanyaan ya. Nggak usah cerita panjang-panjang, tapi langsung kepada pertanyaannya. Oke, sebutkan namanya. Siapa namanya sayang? Perkenalkan nama saya Marvin Valenrabeno, biasa dipanggil Marvin. Marvin. Mau tanya bagaimana menanggapi misalkan orang tua biasa marah terus ini bicara tuh yang tidak sesuai realita, itu bagaimana cara tanggapi itu masalah? Bicara nggak suara realita itu apa? Fitnah kah? Kasar. Kayak tadi aku udah jawab ya. Dua-duanya di situ kan. Kita mesti berdoa buat mereka dan jangan masukin perkataan itu ke hati kita. Karena itu sesuatu yang diucapkan gini. Sesuatu yang lagi diucapkan orang marah. Itu bukan sesuatu yang patut dipercaya. Makanya gini, ada nasihat yang bilang, jangan ambil keputusan kalau kamu lagi marah. Biasanya kamu nyesel nanti. Ya, jadi aku selalu berupaya untuk gini, lebih mengerti. Karena gini, kedewasaan akan membawa kita, ini di umur 0 sampai sekian, anak akan berpikir orang tuanya Tuhan. Yang paling hebat, sempurna. Ya, di atas itu remaja mereka boleh menyadari bahwa orang tuanya ini kok kayaknya nggak nyambung apa yang diakui sama yang dihidupi. Jadi di fase itu anak-anak akan menganggap orang tuanya kayak setan. Apapun yang dilakukan salah. Habis itu kedewasaan akan membawa seorang anak melihat bahwa orang tuanya ternyata manusia biasa. Yang lagi berupaya sekuat mungkin. Karena bisa jadi dia tumbuh besar dengan makian yang sama dari orang tuanya yang terdahulu. Ya, sebagai anak Tuhan kita harus punya hatinya Tuhan. Sehingga ketika lagi mengalami yang kayak gini, kita nggak langsung cepat langsung ambil makiannya. Pada akhirnya kita harus terus berdoa, dan kita berdoa, Tuhan ampuni dia nggak tahu yang dia perbuat. Dan aku nggak ngerti kenapa dia bertumbuh seperti ini, tapi aku nggak mau benci sama dia. Karena Tuhan mau aku mengasihi dia, menghormati dia. Ya, kita harus lebih banyak berdoa, sekali lagi. Ya, sehingga hati kita kejaga. Kalau enggak, yang tadi makian tadi bisa ngancurin kita. Ya, makanya yang dimasukin ke hati biar firman Tuhan. Dan hati kita pakai lebih banyak untuk berdoa. Ya, dan niscaya orang tua kita mungkin nggak akan berubah, tapi pandangan kita terhadap mereka akan berubah. Itu sih paling penting. Dan aku berharap kamu juga nanti bikin keluarga yang baru ya. Udah tahu kan ya rasanya dimaki-maki, jadi nanti jangan maki-maki anak kamu ya. Rantainya harus putus di kamu, Tin. Rantai makian itu mesti putus di kamu. Kalau enggak dia terus turun-temurun. Ya, kita kalau emang nggak bisa ngubah masa lalu, kita bisa bikin sejarah ke depan. Kita nggak bisa ngubah sejarah, tapi bisa bikin sejarah yang baru. Jadi mesti putus di kamu ya. Semangat ya. Marvin. Oci mau kasih pesan buat kamu Marvin. Marvin, benar kan? Marvin, benar? Ya, benar. Oke, Marvin. Percayalah, kalau ada sesuatu yang kurang dari orang tuamu, nggak tahu cara ngedidik, atau cara ngedidiknya kasar, atau apapun yang kamu nggak suka, dengar baik-baik. Mungkin orang tuamu juga sebenarnya dulu dididiknya juga oleh orang tua yang nggak ngerti gimana cara ngedidik anak. Jadi penting buat kita pegang statement ini dari coach ini. If you know why, then you will be wise. Wow. You know why, then you will be wise. Jadi kita harus tahu why-nya. Jangan-jangan orang tua gua nih kayak nggak pernah dulu tahu dididik sama oma kita, oma kita kan dulu nggak pernah ada yang ngedidik gimana cara ngedidik anak yang baik ya, semampunya dia, ya kan? Jadi kalau kita tahu why-nya, maka kita akan jadi pribadi yang wise. Kira-kira gitu ya Marvin. Setelah mendengar message ini, please jadi pelaku firman, jangan cuma jadi pendengar saja. Oke, salam semangat buat murid-murid di Kupang. Oke,
Wah, aku jadi pengen ke Kupang. Gitu ya. Awas kalau Kak Oci ke Kupang nanti ditolak. Terima kasih Kak Oci, ditunggu kedatangannya. Kak Kris juga ditunggu kedatangannya di Pandega Jaya. Siap. Thank you. Murid-murid yang ada di Kupang, salam semangat dan jangan menyerah karena nasib hidupmu enggak berhenti sampai di sini karena Tuhan bisa ubah seperti Bung Kris hari ini. Oke? Please tetap semangat. Bapak kau